Rahman Bando, ini Ketua Forum Inovator KTI, mengecap diklat tim pertama dengan pola baru. Ya. Kaget tak saat itu Pak polanya? Wah, memang pada waktu itu kita membayangkan seperti apa sih modelnya ini, karena kita datang ini angkatan pertama dan belum ada yang bisa kita tanya. Oke. Informasi yang Bapak dengar dulu kan, datang saja hadir pasti lulus. Ya, jadi ya. Gimana Pak? Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan salut kepada lembaga administrasi negara yang mampu menemukan pola pembelajaran baru ini, yang disilakan sekarang dengan diklat tim pola baru. Saya kira ini adalah satu inovasi besar juga oleh lembaga LAN, di mana pola-pola pelatihan yang lalu itu monoton, cenderung satu arah diceramai, lalu kemudian sudah itu ada semacam ujiannya. Dan itu pun multiple choice, terakhir bikin laporan. Dan itu bisa saja anak buah yang bikinkan laporan atasan lulus. Kalau Bapak yang buat laporan, pasti Bapak kalau sendiri. Dengan pola baru sekarang, boleh saja ada yang bantu buat laporan, tapi apabila tidak melaksanakan proyek perubahan, pasti diyakini tidak akan mampu mempresentasikan di depan penguji di akhir ujian nanti. Nah, Bapak ini, Pak Rahman kan didapuk jadi Ketua Forum Inovator KTI. Berarti temuan-temuan yang ada dari alumni diklat tim itu dibawa, artinya dikomandoi oleh Bapak untuk lihat. Nah, seberapa variatif kalau Bapak lihat inovasi yang muncul dari alumni-alumni diklat tim ini yang mungkin bisa implementatif dalam pekerjaan masing-masing. Ya, saya ingin jelaskan dulu bagaimana latar belakang ada forum inovatif sektor publik Indonesia ini di kawasan timur Indonesia. Kita melihat bahwa alumni-alumni ini dari tahun ke tahun bertambah, tetapi tidak ada yang mewadahi. Malah kami sekarang berpikir akan membuat ikatan alumni. Jadi kami akan berencana membuat pertemuan akbar mungkin di awal bulan 3 nanti, setelah para bupati terpilih dan gubernur terpilih hasil pilkada serentak Desember kemarin. Kita akan melakukan pertemuan akbar para alumni diklat tim pola baru. Mengapa dibentuk? Sekarang ini banyak sekali alumni-alumni yang ternyata setelah keluar melanjutkan inovasinya, tetapi kemudian tidak terekspos karena tidak ada suatu wadah yang menjadi sarana penyampaian aspirasi dan penyampaian inovasi-inovasi yang merupakan kelanjutan. Tadi dikatakan apakah mampu di dalam 5 tahapan itu bisa menyelesaikan seluruh sasaran daripada pendidikan penjenjangan ini. Di sini memang ada 3 tujuan jangka waktunya. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek diharapkan bisa selesai selama masa pelatihan dan pendidikan di LAN. Tujuan menengahnya, jangka menengahnya itu bisa selama berlangsung pendidikan dan setelah. Dan tujuan jangka panjang tentu diharapkan inovator itu atau reformer atau para alumni itu bisa melanjutkannya setelah keluar. Dan inilah yang kami mau supaya lewat wadah ikatan alumni nanti, ketika ini terbentuk, itu bisa mengekspos ke publik. Kalau dikatakan bagaimana variasinya, Indonesia dengan seluruh potensi wilayah dari Sabang sampai Merauke, maka tentu akan berbeda tantangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pertanian di Papua mungkin beda dengan pertanian di Sulawesi Selatan. Maka inovasinya berbeda. Peternakan di Papua mungkin beda di Sulawesi Selatan. Maka inovasinya berbeda. Begitu juga dengan industri. Begitu juga dengan perhubungan. Setiap daerah mempunyai karakter dan potensi yang beda-beda. Maka inovasi-inovasi pasti dituntut oleh aparatur sipil negara untuk berinovasi berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Sehingga tidak akan pernah habis, saya kira tidak akan pernah habis inovasi, karena seiring dengan tantangan zaman. Termasuk LAN, saya kira pola pendidikan penjenjangan yang ada sekarang itu adalah tantangan zaman sekarang. Tapi kira-kira 5 tahun kemudian, mungkin langsung harus merubah lagi bagaimana inovasi baru untuk membuat pola pembelajaran dan pelatihan yang baru lagi. Atau forum inovator KTI yang harus juga memberi sumbangan. Tentu kita akan bersinergi. Kami ini makanya saya sangat berterima kasih kepada LPP TPRI Sulawesi Selatan yang mengawali. Saya kira ini pertama di Indonesia untuk mengapresiasi alumni-alumni diklat tim pola baru ini untuk kita ekspos ke media. Nanti mudah-mudahan bisa ada kerjasama lanjutan untuk nanti kami berharap lewat alumni akan kita
tampilkan inovator-inovator alumni itu yang telah berhasil melanjutkan gagasan-gagasannya di daerahnya. Tidak hanya dokumen yang tertumpuk disimpan di meja dan jadi kenang-kenangan. Ya. Jadi katakanlah dia sudah kembali ke dinas dan instansinya masing-masing. Ya. Mungkin dia masih melanjutkan inovasinya. Ya. Atau dia menemukan inovasi baru lagi pada sektor yang lain. Tapi itu adalah diinovasikan oleh alumni. Kita perlu ekspos ke publik. Ya. Sehingga Indonesia dan publik mengatakan akan bisa menyadari bahwa ternyata aparatur sipil negara yang selalu dikonotasikan sebagai orang-orang yang tidak produktif, tidak inovatif, dan tidak kreatif, sesungguhnya sekarang ini bisa dijawab bahwa ternyata aparatur sipil negara itu banyak orang-orang kreatif yang ada di situ.